Konsekuensi mengerikan ketika seseorang berani mengganggu seorang anak pilihan Tuhan. Ada sesuatu yang berbeda dari seseorang yang dipilih oleh Tuhan. Hal itu bisa dirasakan, bisa ditangkap oleh hati. Ada kedamaian tertentu yang menyertai mereka. Kekuatan yang tenang bukan berasal dari kesombongan, melainkan dari kehadiran ilahi. Mereka berjalan melewati badai yang seharusnya menghancurkan orang lain, namun mereka keluar sebagai pribadi yang dimurnikan, bukan hancur. Mereka tidak berjuang mencari perhatian. Mereka hanya membawa terang yang tidak dapat ditahan oleh kegelapan. Namun, jangan keliru menjadi orang pilihan memiliki harga. Hal itu menarik perlawanan kecemburuan, kesalahpahaman, dan bahkan serangan langsung dari mereka yang tidak mampu memahami pengurapan dalam hidup mereka. Orang-orang pilihan sering dikhianati oleh mereka, yang paling mereka percayai, diejek oleh mereka yang pernah mereka tolong, dan menjadi sasaran mereka yang merasa terancam oleh tujuan hidupnya. Namun, di tengah semua rasa sakit, itu satu kebenaran tetap tidak tergoyahkan. Tuhan menjaga orang-orang pilihannya seperti singa yang melindungi anak-anaknya. Ketika seseorang bangkit melawan seorang pilihan, Tuhan mereka tidak sekadar melampaui batas manusia, tetapi memasuki wilayah ilahi. Menyentuh seorang anak Tuhan berarti menyentuh apa yang menjadi milik surga. Dan Alkitab menjelaskannya dengan tegas. Tuhan tidak menganggap hal itu sepele. Ketika seorang pilihan diperlakukan dengan tidak adil, Tuhan tidak diam. Ia bergerak, ia campur tangan, ia membela. Mungkin hal itu tidak selalu terlihat seketika. Orang pilihan bisa saja menangis dalam diam dan orang fasik tampak berhasil untuk sementara waktu. Namun, di mata surga, keadilan telah dimulai. Waktu Tuhan sempurna dan pembelaannya dahsyat. Tangan yang sama yang membentuk alam semesta adalah tangan yang melindungi orang-orang pilihannya. Ini bukan pesan tentang balas dendam. Ini adalah penyataan tentang tatanan ilahi. Orang pilihan Tuhan tidak tak tersentuh karena siapa mereka, tetapi karena milik siapa mereka. Ketika seseorang merencanakan kejahatan terhadap mereka, itu bukan lagi pertempuran mereka, itu menjadi urusan Tuhan. Dan ketika Tuhan yang berperang bagi seseorang, tidak ada kuasa di bumi maupun di neraka yang mampu bertahan melawannya. Malam ini, saat kamu mendengarkan, tanamkan kebenaran ini jauh di dalam rohmu. Mereka yang bangkit melawan seorang pilihan Tuhan akan menghadapi bobot keadilan surga. Dan mereka yang tetap teguh dalam panggilan mereka akan menyaksikan bahwa tidak ada senjata yang dibentuk melawan mereka yang akan berhasil. Nomor 1, Tuhan sendiri yang turun tangan membela mereka. Ketika seseorang berani menyakiti, memfitnah, atau merencanakan kejahatan terhadap seorang pilihan Tuhan, mereka sering tidak menyadari siapa yang sebenarnya sedang mereka lawan. Saat serangan dilancarkan terhadap seorang yang diurapi Tuhan surga memperhatikannya, itu bukan lagi konflik manusia. Itu menjadi perkara ilahi. Karena ketika kamu melawan seseorang yang dipilih Tuhan, kamu tidak sedang berperang melawan darah dan daging. Kamu sedang melawan tujuan Sang Maha Kuasa sendiri. Sepanjang kitab suci ada pola yang jelas. Ketika Tuhan menandai seseorang untuk tujuannya, Ia juga mengambil tanggung jawab pribadi atas perlindungan mereka. Pikirkan Musa, seorang bayi yang seharusnya mati, namun disembunyikan dan dibesarkan di istana Firaun sendiri. Tuhan yang sama yang memeliharanya sejak kecil, kemudian membelah Laut Merah. Atau pikirkan Daud gembala yang menjadi raja yang diburu Saul seperti binatang. Berkali-kali Daud menolak membalas dengan tangannya sendiri, karena ia memahami satu kebenaran suci. Peperangan adalah milik Tuhan. Kebenaran itu tetap berlaku hingga hari ini. Ketika seseorang mengganggu seorang pilihan Tuhan, mereka membangunkan sistem pertahanan rohani yang jauh lebih besar dari yang mampu mereka pahami. Tuhan masuk ke dalam situasi itu bukan sebagai pengamat yang diam, tetapi sebagai pejuang yang aktif. Dalam Keluaran 14:14c, Tuhan berfirman, Tuhan akan berperang untuk kamu,
dan kamu akan diam saja. Perhatikan maknanya. Bukan orang pilihan yang bertarung. Tuhanlah yang bergerak bagi mereka. Ada kuasa yang mengelilingi mereka yang menjadi miliknya. Terkadang orang salah mengira kerendahan hati sebagai kelemahan. Mereka melihat orang pilihan berjalan dalam damai, berdoa alih-alih berdebat, mengampuni alih-alih, membalas, lalu mengira bahwa diam berarti kalah. Padahal keheningan itu seringkali adalah suara surga yang sedang bersiap untuk bertindak. Tuhan mungkin tampak diam, tetapi Ia tidak pernah pasif. Keadilannya mungkin terlihat tertunda, tetapi tidak pernah ditolak. Firaun belajar hal ini dengan cara yang keras. Ia menindas umat Tuhan, mengejek jeritan mereka, dan mengeraskan hatinya terhadap setiap peringatan. Namun, ketika ia menolak, membiarkan mereka pergi Tuhan sendiri, turun ke medan pertempuran. Tulah-tulah Laut Merah dan kehancuran terakhir pasukan Firaun, semuanya menyatakan satu kebenaran. Kamu tidak bisa melawan Tuhan dan menang. Yang tidak dipahami Firaun adalah bahwa bangsa Israel bukan sekadar budak. Mereka adalah orang-orang pilihan. Dan setiap kali ia memukul mereka, ia sedang memukul biji mata Tuhan sendiri. Pola yang sama terjadi dalam kehidupan Daniel. Musuh-musuhnya merencanakan kejahatan terhadapnya dan membujuk raja untuk melemparkannya ke gua singa. Namun, siapa yang menutup mulut singa-singa itu bukan Daniel, melainkan Tuhan. Karena ketika seseorang menyerang seorang pilihan Tuhan, mereka mengira sedang memasang jebakan, padahal Tuhan sedang mengubahnya menjadi kesaksian. Singa-singa yang dimaksudkan untuk memakan Daniel justru menjadi saksi perlindungan ilahi. Karena itu, ketika kamu melihat seseorang merencanakan kejahatan atau menyebarkan kebohongan untuk menghancurkan namamu, jangan terburu-buru membalas secara jasmani. Ingat siapa yang membelamu. Tuhan tidak membutuhkan tanganmu untuk menegakkan keadilannya. Ia hanya membutuhkan imanmu. Karena setiap kali kamu memilih damai daripada panik, surga bergerak bagimu. Mazmur 105:15 berkata, "Jangan menyentuh orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku." Itu bukan saran puitis. Itu adalah ketetapan ilahi. Ketika seseorang mengabaikan peringatan itu, mereka menempatkan diri mereka sendiri di bawah penghakiman Tuhan. Mungkin tidak terjadi dalam semalam, tetapi akibatnya pasti datang. Tuhan akan bangkit membela mereka yang berjalan dalam ketaatan, kerendahan hati, dan tujuan ilahi. Dan inilah kenyataan tentang menjadi orang pilihan. Kamu tidak perlu membuktikan nilai dirimu atau membela panggilanmu. Tuhan yang sama yang memanggilmu adalah Tuhan yang melindungimu. Ia melihat apa yang dilakukan di balik pintu tertutup. Ia mendengar bisikan kebohongan dan manipulasi. Dan meskipun orang pilihan mungkin menderita untuk sementara waktu, kisah mereka tidak pernah berakhir dengan kekalahan. Pembelaan Tuhan mungkin tidak selalu keras, tetapi selalu final. Nomor 2, setiap kutukan yang mereka kirimkan akan kembali kepada mereka sendiri. Ada hukum rohani yang tertulis di dalam tatanan ciptaan Tuhan. Apa yang ditabur seseorang itulah yang juga akan dituainya. Ini bukan sekadar ungkapan puitis. Ini adalah kebenaran ilahi yang tidak pernah gagal. Ketika seseorang mengucapkan kejahatan merancang kehancuran atau mengirimkan kegelapan kepada seorang pilihan Tuhan, kegelapan yang sama, itu akan berputar kembali kepada pengirimnya. Firman Tuhan menegaskan tidak ada senjata yang dibentuk melawanmu yang akan berhasil dan setiap lidah yang bangkit melawanmu dalam penghakiman akan dipatahkan. Inilah warisan hamba-hamba Tuhan seperti tertulis dalam Yesaya 54:17. Perhatikan kata warisan. Itu berarti perlindungan bukanlah berkat sementara melainkan sesuatu yang menjadi milik orang pilihan Tuhan selamanya. Sepanjang kitab suci terdapat pola yang konsisten. Mereka yang mengutuki umat Tuhan akhirnya terjebak dalam perangkap yang mereka buat sendiri. Haman belajar hal ini dalam kitab Ester.
Ia menghabiskan waktu berbulan-bulan merencanakan kematian seorang pria setia bernama Mordekhai. Ia membangun tiang gantungan, menyusun rencana licik, dan membujuk raja untuk memusnahkan satu bangsa. Namun ketika saat penentuan tiba, alat yang ia siapkan untuk Mordekhai justru menjadi akhir hidupnya sendiri. Kutukan yang ia ciptakan kembali kepadanya dengan ketepatan ilahi. Karena ketika seseorang mengutuki apa yang diberkati Tuhan, sebenarnya ia sedang mengutuki dirinya sendiri. Itulah sifat keadilan ilahi. Tuhan tidak perlu berdebat berteriak atau membela diri. Ia hanya membiarkan hukum-hukum kerajaannya bekerja. Ketika orang pilihan difitnah, ketika kebohongan disebarkan, ketika niat jahat dibisikkan secara diam surga mendengar para malaikat mencatat, dan Tuhan bertindak pada waktunya. Pikirkan Yusuf. Saudara-saudaranya mencoba menghancurkan takdirnya dengan menjualnya sebagai budak. Mereka mengira telah membungkam si pemimpi, padahal mereka justru mendorongnya ke tempat di mana mimpinya akan digenapi. Kutukan yang mereka kirimkan pengkhianatan dan tipu daya itu menjadi benih dari kerendahan hati mereka sendiri. Ketika kelaparan melanda, mereka tersungkur di hadapan orang yang pernah mereka coba hancurkan. Tuhan mengubah kejahatan mereka menjadi alat belas kasih. Rasa sakit Yusuf menjadi panggung bagi tujuannya. Beginilah cara Tuhan bekerja bagi orang-orang pilihannya. Ia mengubah setiap kutukan menjadi bahan bangunan bagi panggilan hidup mereka. Setiap rencana jahat menjadi bukti perkenanan ilahi. Setiap luka menjadi jendela bagi kemuliaannya. Dan mereka yang mencoba menyakiti akhirnya harus menyaksikan Tuhan meninggikan orang yang mereka benci. Ada bahaya besar dalam berbicara melawan seseorang yang berjalan dekat dengan Tuhan. Kata-kata adalah benih. Dan ketika kata-kata itu dipenuhi kebencian atau kecemburuan yang tumbuh, bukanlah di tanah orang pilihan, melainkan di hati orang yang menaburnya. Kamu tidak bisa mengutuki seseorang yang dilindungi oleh darah Kristus dan berharap pulang dengan damai. Karena setiap kutukan tanpa sebab akan kembali dengan sia-sia. Tetapi roh di baliknya tidak pernah lenyap. Ia akan kembali mencari asalnya. Dalam Bilangan 23 Bileam disewa untuk mengutuki Israel. Namun, setiap kali ia membuka mulutnya yang keluar justru berkat. Tuhan secara harfiah membalikkan kata-katanya. Ia berusaha mengucapkan kehancuran, tetapi roh Tuhan menguasai lidahnya. Begitulah kuatnya perlindungan ilahi. Bahkan musuh pun dapat menjadi alat berkat ketika tangan Tuhan ada atas hidupmu. Jadi ketika seseorang mengganggu orang pilihan Tuhan dengan gosip kebohongan atau kutukan mereka, bukan sekadar berdosa terhadap manusia. Mereka melanggar perjanjian, dan Tuhan memandang hal itu secara pribadi. Ukuran yang mereka gunakan untuk melukai akan Tuhan gunakan untuk merendahkan. Kata-kata yang mereka ucapkan untuk merobohkan akan bergema kembali untuk membuka kedok mereka. Namun ada satu hal penting. Orang pilihan tidak perlu membalas dengan kutukan. Mereka tidak perlu membalas membela diri atau membuktikan apapun. Keheningan mereka bukan kelemahan melainkan hikmat. Mereka membiarkan Tuhan menangani apa yang tidak terlihat. Orang pilihan tidak menabur kutukan. Mereka menanam doa. Dan doa-doa itu membangun tembok di sekeliling mereka yang tidak dapat ditembus oleh kutukan apapun. Jika kamu pernah diserang di fitnah, atau dikhianati oleh seseorang yang menginginkan kejahatan bagimu, kuatkan hatimu. Kamu tidak perlu bertarung dalam kegelapan. Tetaplah setia, tetap murni, dan biarkan Tuhan menangani peperangan yang tak terlihat. Setiap kata, setiap perbuatan jahat, setiap benih kebencian akan kembali kepada pengirimnya. Bukan karena kamu menuntut pembalasan, tetapi karena Tuhan adil. Dan jika kamu mendengarkan ini, biarlah ini juga menjadi peringatan. Berhati-hatilah terhadap siapa kamu berbicara.
Waspadalah sebelum menggunakan mulutmu untuk menyerang seseorang yang berjalan bersama Tuhan. Kamu mungkin tidak melihat kehidupan doanya, air matanya, atau perjanjian yang ia miliki dengan surga. Namun, Tuhan melihat semuanya dan ia menjaganya. Karena ketika seseorang mengutuki seorang pilihan Tuhan, mereka sedang menulis nubuat mereka sendiri. Setiap kata jahat, setiap rencana licik, setiap upaya meredupkan terang hanya akan menambah api pada panggilan hidup orang pilihan. Orang pilihan akan bangkit lebih tinggi, sementara kutukan itu gugur dengan sendirinya. Ini bukan tahayul. Ini adalah keadilan ilahi. Nomor 3, kedamaian mereka sendiri akan dirampas. Ada sesuatu yang kudus tentang damai yang menyertai seorang pilihan Tuhan. Itu bukan damai yang bergantung pada keadaan, bukan pula damai yang hilang ketika hidup menjadi sulit. Itu adalah damai yang Yesus maksudkan ketika ia berkata, "Damai sejahteraku, kuberikan kepadamu, bukan seperti yang diberikan dunia." Damai ini ilahi teguh dan supranatural. Dunia tidak memahaminya karena damai itu tidak berasal dari dunia. Ketika seseorang berusaha melukai atau mengusik damai tersebut, merekalah yang akhirnya kehilangan kedamaian mereka sendiri. Damai bukan sekadar perasaan. Damai adalah kehadiran. Ketika kamu dipilih Roh Kudus diam di dalam dirimu. Kamu membawa atmosfer surga dalam rohmu. Itulah sebabnya orang-orang yang hidup dalam kegelapan sering merasa gelisah di sekitarmu. Mereka tidak selalu bisa menjelaskannya, tetapi terangmu menyingkap bayang-bayang mereka. Imanmu mengguncang ketakutan mereka. Ketenanganmu membuka kegelisahan batin mereka, dan ketika mereka mencoba menghancurkan apa yang Tuhan tanamkan di dalam dirimu, damai yang mereka ejek, itulah yang justru akan meninggalkan hidup mereka. Kitab Yesaya 57:21 berkata, "Tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Tidak peduli seberapa berhasil mereka tampak atau seberapa meyakinkan kebohongan mereka. Terdengar kamu tidak bisa merencanakan kejahatan terhadap anak Tuhan dan tetap tidur nyenyak. Kamu tidak bisa mengutuki seseorang yang berjalan dalam keselarasan ilahi dan mengharapkan jiwamu tenang. Karena saat kamu bangkit melawan seorang pilihan Tuhan, kamu memisahkan dirimu dari naungan damai dan melangkah ke dalam kekacauan pemberontakanmu sendiri. Lihatlah Saul, raja pertama Israel. Ia juga pernah dipilih dan diurapi Tuhan. Namun kecemburuan menguasainya ketika Daud mulai menonjol. Alih-alih bersukacita atas langkah Tuhan, berikutnya Saul berusaha menghancurkannya. Sejak saat itu, damai meninggalkan hidupnya. Kitab suci mencatat bahwa roh Tuhan meninggalkan Saul dan roh jahat menyiksanya. Perhatikan apa yang terjadi. Saat ia berbalik melawan pilihan Tuhan, siksaan masuk ke dalam pikirannya. Malam-malamnya gelisah, pikirannya gelap, kedamaiannya lenyap. Inilah realitas peperangan rohani. Ketika seseorang berperang melawan seorang pilihan Tuhan, mereka membuka pintu bagi kegelisahan dalam hati mereka sendiri. Mereka tidak dapat menemukan damai apapun yang mereka lakukan. Hati nurani mereka menjadi berat, hubungan-hubungan mereka runtuh, dan sukacita mereka memudar. Karena Tuhan tidak membiarkan damai berdampingan dengan penganiayaan. Saat kamu menyerang wadah damai, kamu kehilangan damai itu sendiri. Hal ini tidak hanya berlaku bagi raja atau nabi. Ini juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin seseorang berbohong tentangmu di tempat kerja, menyebarkan fitnah, atau mencoba menyabotase panggilan hidupmu. Kamu mungkin merasakan perihnya pengkhianatan dan kebingungan karena ketidakadilan. Namun meskipun mereka mungkin merasakan kepuasan, sementara damai tidak akan tinggal bersama mereka. Damai tidak bisa karena kamu tidak dapat menyentuh milik Tuhan dan tetap bebas dari teguran. Seringkali kehilangan damai terjadi secara perlahan, dimulai dengan kecemasan sulit tidur, kegelisahan yang terus-menerus.
Pikiran mereka memutar ulang saat mereka bertindak tidak adil, meskipun mereka berpura-pura tidak peduli. Mereka mencoba membungkamnya dengan kesibukan gangguan atau kesombongan, tetapi roh mereka tahu ada yang tidak beres. Damai yang mereka coba curi darimu adalah damai yang kini mereka rindukan kembali. Inilah sebabnya pengampunan begitu kuat. Ketika kamu mengampuni orang yang menyakitimu, kamu melepaskan mereka dari penghakimanmu. Dan pada saat yang sama, kamu melepaskan dirimu dari energi mereka. Kamu tetap terlindungi dalam damai, sementara mereka bergumul dengan pilihan mereka sendiri. Keadilan Tuhan tidak selalu menyambar seperti petir. Terkadang, ia berbisik dalam kegelapan pada jam-jam tanpa tidur ketika hati nurani tidak mau diam. Amsal 24, Jubata si Dampalu mengingatkan, jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh, dan jangan hatimu bersukaria kalau ia tersandung, supaya Tuhan jangan melihatnya dan berkenan kepadanya, serta memalingkan murkanya daripadanya. Ayat ini bukan untuk melindungi orang fasik, melainkan untuk menjaga kemurnian hati orang pilihan. Keadilan Tuhan akan datang, tetapi hati kita harus tetap dalam damai. Hilangnya damai sudah menjadi hukuman bagi mereka. Damai seorang pilihan adalah tanda kedekatan Tuhan. Itulah sebabnya ketika seseorang menyerang mereka, mereka tidak dapat meniru ketenangan itu. Mereka tidak bisa mencurinya, menirunya, atau memalsukannya. Mereka bisa berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, tetapi jauh di dalam jiwa mereka gemetar karena kamu tidak bisa menghancurkan damai dan hidup dengan damai. Lihatlah Yudas. Ia berjalan bersama Yesus, menyaksikan mujizat, mendengar kebenaran, namun tetap memilih pengkhianatan. Saat ia menyerahkan sang juru selamat, damainya hancur. Uang di tangannya terasa berat, tetapi hatinya lebih berat lagi. Rasa bersalah menguasainya hingga ia tidak sanggup melanjutkan hidup. Itulah yang terjadi ketika seseorang melanggar tujuan ilahi. Mereka kehilangan satu hal yang tidak dapat diberikan kembali oleh dunia, yaitu damai dengan Tuhan. Jika kamu adalah orang pilihan, pahamilah ini. Damai yang kamu miliki adalah kekuatan. Itu adalah perlindunganmu. Damai bukan sikap pasif. Damai adalah perisai. Dan siapapun yang mencoba merampasnya darimu akan mendapati dirinya disiksa oleh ketiadaannya. Itulah sebabnya musuh membenci orang yang hidup dalam damai, karena damai adalah bukti kehadiran Tuhan. Jadi, jika seseorang telah menyakitimu, memfitnahmu, atau mencoba membawa kekacauan ke dalam hidupmu, jangan biarkan hal itu mengguncang rohmu. Jagalah damaimu seperti harta yang berharga. Karena sementara mereka mungkin mengira telah menang dengan melukaimu, mereka sebenarnya telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar. Dan cepat atau lambat, kehilangan itu akan menghantui mereka. Damai adalah milik orang pilihan. Damai tidak bisa dicuri, hanya bisa diserahkan. Dan mereka yang berusaha mengambilnya akan berakhir menyaksikan damai mereka sendiri memudar. Bukan karena Tuhan bersukacita atas penderitaan mereka, tetapi karena Ia adil. Ketika kamu mengusik damai ilahi, kamu mengusik jiwamu sendiri. Dan sampai pertobatan datang, badai itu tidak akan reda. Nomor 4, rencana mereka akan runtuh sekuat apapun tampaknya. Musuh selalu melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Orang-orang yang bangkit melawan orang pilihan seringkali yakin bahwa siasat mereka cerdas, aliansi mereka tak tergoyahkan, dan manipulasi mereka tidak bisa dihentikan. Mereka melihat ketenangan orang pilihan dan mengiranya sebagai kelemahan. Mereka mengira kebohongan mereka akan dipercaya, jebakan mereka akan tetap tersembunyi, dan kendali mereka akan bertahan selamanya. Namun, setiap kali tanpa kecuali rencana itu hancur seperti pasir diterpa badai. Karena sekuat apapun sesuatu terlihat di tangan manusia, ia tidak akan mampu berdiri melawan kehendak Tuhan. Tuhan memiliki cara untuk membongkar rencana orang fasik dari dalam keluar. Ia membiarkan mereka menyusun strategi cukup lama agar semua orang melihat apa yang mereka lakukan, lalu ia bernafas dan
semuanya runtuh. Mazmur 33 11 berkata, Tuhan menggagalkan rancangan bangsa-bangsa Ia, meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tidak peduli siapa yang merencanakan seberapa berkuasa mereka tampak, atau sejauh apa mereka merasa telah melangkah. Saat rencana itu berlawanan dengan orang pilihan Tuhan, surga turun tangan. Lihat kembali Fir'aun. Ia memiliki pasukan, kekuasaan, sumber daya, dan otoritas. Bangsa Israel tidak memiliki apapun selain iman. Namun, Tuhan memakai laut untuk menghancurkan kekuatan Fir'aun. Air yang sama yang terbuka bagi orang pilihan menjadi kuburan bagi penindas. Inilah pola pembalikan ilahi. Apa yang dibangun untuk menghancurkan orang pilihan justru menghancurkan pembuatnya. Kehidupan Saul juga menjadi peringatan. Ia memburu Daud selama bertahun-tahun terobsesi untuk menyingkirkannya. Daud bersembunyi di gua menangis di padang gurun, dan berseru kepada Tuhan memohon belas kasihan. Namun, setiap kali rencana Saul hampir berhasil, Tuhan mengacaukannya. Gangguan kecil di sini, penundaan di sana, atau dorongan hati yang tiba-tiba membuat Saul berhenti cukup lama sehingga Daud bisa lolos. Pada akhirnya Saul jatuh oleh pedangnya sendiri. Bukan oleh tangan Daud, melainkan oleh beban ketidaktaatannya sendiri. Itulah yang terjadi ketika seseorang berperang melawan orang pilihan Tuhan. Kejatuhan mereka mungkin tidak langsung, tetapi pasti karena setiap rencana yang dibentuk melawan orang pilihan dibangun di atas pemberontakan, dan pemberontakan tidak dapat berdiri di tanah yang kudus. Bahkan dalam kisah Yesus, hukum ilahi ini tetap berlaku. Orang-orang Farisi mengira mereka telah menang ketika mereka menyalibkannya. Mereka percaya rencana mereka sempurna dan orang pilihan itu telah dibungkam selamanya. Namun Tuhan telah menulis pembalikan yang tidak mampu mereka bayangkan. Apa yang tampak sebagai kekalahan justru menjadi kemenangan terbesar dalam sejarah. Rencana mereka tidak hanya dihancurkan, tetapi dipakai Tuhan untuk menggenapi tujuannya. Inilah keajaiban kedaulatan ilahi. Bahkan ketika orang fasik merasa memegang kendali tanpa sadar mereka sedang melayani rancangan Tuhan yang lebih besar. Setiap pengkhianatan, setiap tuduhan, setiap jebakan, akhirnya menjadi alat yang Tuhan pakai untuk meninggikan orang pilihannya. Pikirkan kembali Yusuf, dikhianati, dijual di penjara. Rencana melawan dirinya tampak rapat dan sempurna. Saudara-saudaranya merampas jubahnya, kebebasannya, dan namanya. Namun, ketika waktu Tuhan tiba, tidak ada pintu penjara yang mampu tetap tertutup. Kepala juru minuman teringat akan Yusuf. Fir'aun memanggilnya. Dalam satu hari budak menjadi penguasa. Apa yang direncanakan musuh untuk mencelakakan justru menjadi panggung bagi tujuan ilahi. Beginilah cara Tuhan bekerja. Ketika seseorang menyentuh orang pilihan mereka, memicu rangkaian gangguan ilahi. Setiap kata jahat menanam benih keruntuhan dalam rencana mereka sendiri. Setiap konspirasi dalam kegelapan mengundang terang di tempat yang tidak terduga. Tiba-tiba pintu tertutup, hubungan terputus, peluang menghilang, dan mereka tidak mengerti mengapa. Namun, surga mengetahuinya. Kamu mungkin tidak melihatnya terjadi secara langsung, tetapi reaksi berantai rohani dimulai saat kejahatan dilakukan. Tuhan tidak perlu tergesa-gesa. Ia membiarkan kepercayaan diri mereka bertumbuh agar ketika kejatuhan datang, semua orang tahu bahwa Dialah yang membalikan keadaan. Itulah sebabnya Mazmur 37 berkata, "Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, sebab mereka segera akan layu seperti rumput." Tidak ada keberhasilan yang bertahan lama jika dibangun di atas ketidakadilan. Tidak ada kestabilan yang lahir dari manipulasi. Kamu tidak bisa menghancurkan orang pilihan dan membangun damai di atas abu, karena apa yang Tuhan tetapkan tidak dapat dibatalkan oleh tangan manusia. Bagi orang pilihan, kebenaran ini adalah jangkar. Ketika kamu melihat rencana terbentuk melawanmu, tetaplah tenang. Jangan panik. Jangan tergesa-gesa membela diri. Kamu tidak perlu mengalahkan mereka dengan kecerdikan.
Kamu hanya perlu menunggu waktu Tuhan. Waktunya akan membuka segalanya. Orang-orang yang tersenyum sambil merencanakan kejahatan suatu hari akan menyaksikan fondasi mereka sendiri runtuh. Kadang Tuhan membiarkan musuh membangun hanya untuk menunjukkan betapa mudahnya ia merobohkannya. Kadang ia mengizinkan kebohongan menyebar agar kebenaran bersinar lebih terang saat terungkap. Begitulah keadilan ilahi bekerja. Perlahan tenang, tetapi selalu sempurna. Jika kamu adalah orang pilihan, ingatlah ini. Tidak ada rencana, tidak ada gosip, tidak ada senjata yang dapat berdiri melawan tangan yang memegang takdirmu. Mereka yang bangkit melawanmu mungkin tampak kuat sekarang, tetapi kekuatan tanpa kebenaran hanyalah ilusi. Mereka sedang membangun istana di atas pasir, jadi jagalah ketenanganmu. Peliharalah integritasmu. Biarkan mereka merencanakan. Biarkan mereka berbicara. Karena setiap siasat melawan orang pilihan memiliki tanggal kedaluarsa, dan Tuhanlah yang menuliskannya. Rencana mereka akan runtuh, kepercayaan diri mereka akan hancur. Dan pada akhirnya, dunia akan melihat bahwa bukan pembelaanmu yang menyelamatkanmu, melainkan kedaulatan Tuhan yang melindungimu. Ketika seseorang mengganggu orang pilihan mereka, tidak sedang melawan manusia. Mereka sedang melawan nubuat. Dan nubuat tidak pernah kalah. Nomor 5, Tuhan akan memakai serangan itu untuk meninggikan orang pilihan lebih tinggi lagi. Ada sesuatu yang misterius tentang cara Tuhan bekerja. Ia tidak menyia-nyiakan rasa sakit. Ia tidak mengabaikan pengkhianatan. Ia tidak menutup mata terhadap ketidakadilan. Setiap luka yang ditimpakan kepada orang pilihan menjadi pintu menuju sesuatu yang lebih besar. Apa yang dimaksudkan musuh untuk menghancurkan Tuhan, ubah menjadi arah. Apa yang dimaksudkan untuk meremukkanmu, justru menjadi jembatan yang membawamu kepada takdirmu. Ketika seseorang berani mengganggu orang pilihan Tuhan, mereka tidak sedang menghentikan rencana Tuhan. Mereka justru mendorongnya maju. Kehidupan Yusuf adalah gambaran sempurna dari pembalikan ilahi ini. Dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Dijual demi perak difitnah, dan dipenjarakan. Namun setiap kesulitan membawa dia semakin dekat ke takhta. Saudara-saudaranya mengira telah menguburnya, padahal mereka sedang menanamnya. Apa yang mereka maksudkan untuk kejahatan Tuhan, pakai untuk memposisikannya menuju kebesaran. Ketika Yusuf akhirnya berdiri dalam kuasa, ia mengucapkan kata-kata yang bergema sepanjang kekekalan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Itulah nyanyian hidup setiap orang pilihan yang pernah diserang. Tuhan mengubah rasa sakit menjadi kenaikan. Ketika seseorang bangkit melawan orang pilihan, mereka mengira sedang melukai, padahal sebenarnya mereka sedang membentuk kesaksian orang pilihan itu. Semakin mereka menekan, semakin Tuhan mengangkat. Semakin mereka melukai, semakin Tuhan membangunkan tujuannya. Tuhan mengambil apa yang dimaksudkan untuk menghancurkan dan mengubahnya menjadi bukti kemuliaannya. Alkitab penuh dengan pola ini. Lihat Daud, diburu difitnah dan diremehkan. Setiap saat Saul mengejarnya, Tuhan sedang membentuk seorang raja. Setiap gua menjadi ruang pelajaran. Setiap pertempuran menjadi latihan. Ketika Daud akhirnya mengenakan mahkota, ia bukan sekadar penguasa. Ia telah dimurnikan. Musuh-musuhnya tanpa sadar telah melatihnya untuk takhta. Lihat Ayub, seorang yang kehilangan segalanya. Sahabat-sahabatnya mengkhianatinya. Namanya dicemarkan. Kehilangannya begitu dalam. Namun, setelah penderitaan itu, Alkitab mencatat bahwa Tuhan memberkati hari-hari terakhir Ayub lebih dari permulaannya. Ujian yang dikirim musuh untuk menghancurkannya justru menjadi tanah bagi pemulihan berlipat ganda. Ketika kamu dipilih, kamu tidak sekadar pulih. Kamu bangkit lebih tinggi dari sebelumnya. Dan tentu saja, lihat Yesus. Dikhianati oleh orang yang dikasihi,
Nya dituduh secara palsu, dipermalukan, dan disalibkan. Namun, di jam tergelapnya kemenangan terbesar surga dilahirkan. Salib bukanlah akhir kisahnya. Salib adalah kunci yang membuka kebangkitan. Setiap paku, setiap luka, setiap hinaan menjadi bagian dari rencana ilahi yang meninggikannya melampaui apapun yang dapat dibayangkan manusia. Itulah yang terjadi ketika orang mencoba menghancurkan seorang pilihan Tuhan. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang membantu menggenapi nubuat yang tertulis atas hidupnya. Itulah sebabnya Tuhan mengajar kita untuk tidak takut pada kesukaran. Serangan mungkin menyakitkan, tetapi juga menyembuhkan dengan cara yang tidak terduga. Serangan memurnikan, memperjelas, dan menguatkan orang pilihan. Setiap kali musuh menyerang tanpa sengaja, ia menyingkap lebih banyak tujuan Tuhan. Tanpa pengkhianatan, tidak ada pertumbuhan. Tanpa penolakan, tidak ada pengalihan arah. Tanpa rasa sakit, tidak ada kuasa. Jadi, ketika seseorang mengganggu orang pilihan mereka sedang menulis naskah kegagalan mereka sendiri dan keberhasilan orang pilihan. Semakin mereka menekan, semakin tinggi Tuhan mengangkat. Seolah-olah Tuhan berkata, "Terima kasih karena mencoba mengubur anakku. Sekarang lihat bagaimana aku membangkitkannya." Begitulah kenaikan ilahi bekerja. Ia lahir dalam api, ditempa dalam pengkhianatan, dan dimahkotai oleh iman. Orang pilihan tidak naik dengan cara membalas. Mereka naik dengan tetap setia. Musuh tidak dapat memahami kekuatan seperti itu karena itu bukan kekuatan manusia. Itu kudus. Itu adalah kekuatan yang tetap percaya ketika semuanya terasa menyakitkan. Iman yang memuji ketika masih berdarah. Damai yang berkata bahwa bahkan ini pun akan melayani tujuannya. Orang pilihan tidak sekadar bertahan dari serangan. Mereka naik melaluinya. Batu-batu yang dilempar untuk melukai mereka menjadi anak tangga yang mereka pijak. Kata-kata yang dimaksudkan untuk mengutuki mereka menjadi angin yang mengangkat mereka lebih tinggi. Karena Tuhan tidak menyia-nyiakan apapun. Itulah sebabnya mereka yang menyakiti orang pilihan selalu berakhir menyaksikan dalam diam bagaimana Tuhan memberkati mereka melampaui batas. Bukan untuk mempermalukan siapapun, tetapi untuk membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan apa yang telah dimulai oleh surga. Jika kamu adalah orang pilihan, rasa sakitmu bukan tanpa tujuan. Setiap pertempuran sedang membentuk berkatmu. Setiap serangan sedang memurnikan pengurapanmu. Mungkin kamu belum melihatnya sekarang, tetapi kamu sedang ditinggikan melalui ketekunan. Tuhan sedang mempersiapkan perjamuan bagimu. Dan terkadang orang-orang yang mencoba menghancurkanmu harus menyaksikan kamu menikmati apa yang Tuhan sediakan. Jadi, ketika serangan datang, jangan panik. Jangan kehilangan harapan. Ingatlah siapa pemilik hidupmu. Rasa sakit yang kamu rasakan sekarang bukan hukuman. Itu persiapan. Karena setiap kali seseorang mencoba menghancurkan orang pilihan Tuhan, membangun mereka kembali, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tinggi dari sebelumnya. Serangan tidak mengakhiri kisahmu. Serangan memperbesarnya. Itu bukti bahwa kamu membawa sesuatu yang layak diperjuangkan dan bahwa Tuhan akan memakai bahkan musuh-musuhmu untuk mengantarmu kepada takdirmu. Karena ketika seseorang mengganggu orang pilihan, mereka tidak menghentikan kenaikannya. Mereka mempercepatnya. Kesimpulan. Kebenaran yang tak tergoyahkan tentang orang-orang pilihan. Menjadi orang pilihan Tuhan bukanlah soal status, melainkan penyerahan diri. Bukan tentang kuasa, melainkan tentang tujuan. Itu berarti berjalan melewati api dan keluar dalam keadaan dimurnikan. Itu berarti sering disalahpahami, diuji, dan terkadang dilukai tetapi tidak pernah ditinggalkan. Bagi mereka yang bangkit melawan seorang pilihan Tuhan, peringatannya jelas. Tuhan akan membela mereka, membalikkan setiap kutukan, mencabut kedamaianmu, meruntuhkan rencanamu,
dan bahkan memakai seranganmu untuk meninggikan mereka lebih tinggi. Bukan karena kekejaman, melainkan untuk menyatakan keadilan dan kemuliaannya. Dan bagi para orang pilihan yang sedang mendengarkan sekarang, peliharalah kedamaianmu. Kamu tidak perlu menjelaskan dirimu. Kamu tidak perlu bertarung di setiap pertempuran. Kamu tidak perlu membuktikan nilai dirimu. Teruslah berjalan bersama Tuhan. Ia melihat air mata yang tidak dilihat siapapun. Ia mendengar doa-doa yang dibisikkan dalam gelap. Ia akan mengubah setiap ketidakadilan menjadi kesaksian. Ia akan memakai setiap luka untuk menyingkapkan kekuatanmu. Dan ketika debu mengendap mereka yang berdiri melawanmu, akan mengetahui bukan melalui kata-katamu, tetapi melalui hidupmu, bahwa kamu dipilih dilindungi dan tidak dapat disentuh oleh apapun di luar kehendaknya. Karena siapapun yang merencanakan berbicara atau bangkit melawanmu, tangan Tuhan tidak pernah melepaskan genggamannya atas mereka yang ia sebut miliknya. Karena tidak peduli siapa yang merencanakan kejahatan, siapa yang berbicara melawan, atau siapa yang berusaha menjatuhkan tangan Tuhan, tidak pernah kehilangan kendali atas mereka yang ia pilih. Hidup orang pilihan berada dalam genggamannya, dan tidak ada kekuatan manusia maupun rohani yang mampu merebutnya. Apa yang Tuhan tetapkan akan selalu berdiri meskipun dunia berusaha menggoyahkannya. Orang pilihan mungkin berjalan melalui lembah yang gelap, menghadapi penolakan fitnah, dan luka yang tidak terlihat oleh banyak orang. Namun di setiap langkah, Tuhan menyertai mereka. Di setiap air mata, Ia hadir. Di setiap doa yang terucap dalam keheningan, Ia mendengar. Tidak ada penderitaan yang sia-sia. Tidak ada serangan yang tidak Dia perhitungkan. Semua berada di bawah kedaulatannya. Pada akhirnya, kebenaran akan terungkap. Bukan melalui perdebatan, bukan melalui pembelaan diri, melainkan melalui hasil hidup yang Tuhan nyatakan. Orang-orang yang meremehkan akan melihat bagaimana Tuhan meninggikan. Mereka yang mencemooh akan menyaksikan bagaimana Tuhan memulihkan. Dan mereka yang berusaha menghancurkan akan memahami bahwa mereka telah melawan sesuatu yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Inilah kepastian bagi orang pilihan. Kamu tidak berjalan sendirian. Kamu tidak dibiarkan tanpa perlindungan. Setiap langkahmu dijaga. Setiap tujuanmu dituntun dan setiap masa depanmu telah ditetapkan oleh Tuhan. Biarkan dunia berbicara, biarkan manusia merencanakan, tetapi tetaplah setia. Karena ketika segalanya berakhir, hanya satu hal yang akan berdiri teguh. Kehendak Tuhan atas hidup orang-orang yang Ia pilih. Selesai.